Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Jeneponto 2022 bersama saya Wayan Sujati, Muhammad Hasan, Resa Nur Arpani akan melakukan praktek coaching. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ica. Waalaikumsalam Pak Wayan. Mohon maaf ini mengganggu Ibu Ica. Belum pulang ya? Ya belum Pak, kebetulan ini masih menunggu penjemput Pak Wayan. Ada yang bisa saya bantu Pak Wayan? Begini Ibu Ica, saya sebenarnya mau curhat ini tentang masalah dari kelas. Mungkin Ibu Ica bisa membantu saya. Oh, apa kira-kira yang bisa saya bantu Pak Wayan? Mungkin silahkan ceritakan apa masalahnya. Begini Bu, saya cuma ingin solusi Ya. keluar dari masalah yang sudah saya hadapi sekarang. Terus baik Pak, coba sekarang Pak Wayan ceritakan lebih detailnya apa yang menjadi permasalahan Pak Wayan sampai saat ini. Iya, jadi begini Bu, saya kan baru pertama jadi wali kelas Ya. di kelas 12, di kelas 1 ceritanya. Ya. Nah, terus saya mengalami kesulitan bahwa di kelas pada pertamanya saya sudah membuat sebuah kesepakatan, Ya. membuat keyakinan kelas bersama anak-anak bahwa setiap permasalahan baik itu di kelas, di luar kelas maupun di luar sekolah itu sebaiknya dikomunikasikan dengan wali kelas kalau hal itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Karena saya berkeinginan untuk menjadi wali kelas yang baik, untuk membimbing anak wali saya di 12-1. Nah, ternyata saya belakang ini mengalami kesulitan Bu. Jadi seperti itu. Oh begitu ya Pak. Bapak bagaimana berusaha ingin menjadi wali kelas yang baik buat anak walinya Pak Wayan? Terus menurut Bapak menjadi wali kelas yang baik itu seperti apa Pak Wayan? Jadi begini Bu, kalau menurut saya menjadi wali kelas yang baik itu adalah menjadi wali kelas yang bisa hadir sepenuhnya buat anak wali saya, Ya. yang bisa membimbing anak wali saya, kemudian yang bisa menampung aspirasi anak wali saya, kemudian bisa yang tidak kalah pentingnya lagi Bu, saya bisa meluangkan waktu, bisa berkomunikasi, mendengarkan keluh kesah dari wali saya. Seperti itu. Setuju sekali Pak Wayan. Nah kira-kira Pak Wayan jika predikatkan angka 1 sampai 10, kira-kira Pak Wayan masuk dalam kategori angka keberapa sebagai wali kelas saat ini? Kalau untuk saat ini Bu, kalau dinilai menurut saya kira-kira baru di seputaran angka 7 lah. Tentunya saya ingin meningkatkan nilai ini di minimal angka 9 lah, atau maksimal angka 10 yang saya inginkan. Ya. Itu. Mantap Pak Wayan. Nah kira-kira apa ada hambatan selama ini Pak Wayan menjadi wali kelas di kelas 12 IPS 1 Pak Wayan? Kalau hambatan sih sebenarnya Bu, belakangan ini kan saya punya kegiatan cukup padat ya. Jadi hambatan saya itu saya belum bisa memberikan waktu yang maksimal buat anak wali saya, sehingga saya tidak bisa berkomunikasi secara penuh, saya tidak bisa membimbing anak wali saya secara maksimal. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak merasa selama ini waktu yang diberikan untuk anak-anak Pak Wayan itu belum maksimal ya, begitu ya Pak? Iya betul sekali. Nah dari beberapa hambatan yang Bapak alami, lantas apa rencana yang ingin Pak Wayan kembangkan ke depannya supaya lebih dekat lagi dengan anak walinya? Ya tentunya saya berusaha Bu ya, tentunya saya akan berusaha bagaimana saya bisa meluangkan waktu lebih maksimal lagi sehingga saya bisa lebih sering bertemu dengan anak-anak, lebih sering berkomunikasi dengan
terjalin hubungan yang baik antara siswa dan wali saya. Betul sekali Pak Wayang. Saya rasa langkah yang Pak Wayang ambil itu sudah sangat tepat sekali Pak Wayang. Kalau dukungan, apakah Pak Wayang juga membutuhkan seperti itu atau bagaimana? Apakah butuh dukungan atau bagaimana? Saya ini kan sebagai wali kelas, ini kan baru pertama ya. Mungkin dukungan dari pengambil kebijakan di sekolah, kemudian dukungan dari wali kelas yang lain, sehingga mungkin saya perlu sharing dengan wali kelas yang lain, sehingga mungkin nanti akan mendapatkan solusi yang terbaik buat masalah saya ini. Ya, sudah sangat luar biasa sekali apa yang Pak Wayang kemukakan. Nah sekarang apa komitmennya Pak Wayang untuk mendapatkan planning Pak Wayang agar maksimal waktunya dengan anak-anak walinya nanti? Ya tentunya saya berkomitmen melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana saya secara konsisten, secara berkelanjutan, sehingga saya bisa menjadi wali kelas yang baik. Ya, langkah yang sangat luar biasa Pak Wayang. Nah, terus kapan kira-kira rencananya Pak Wayang akan melaksanakan ancang-ancangnya ke depannya ini, Pak Wayang? Karena ini kan sudah ada di akhir semester ganjil ya. Insya Allah saya akan laksanakan rencana ini mungkin di awal semester depan, bagus nih barangkali ya. Nah kira-kira Pak Wayang, apa yang Pak Wayang rasakan setelah mengeluarkan unek-uneknya di curhatnya ke saya, Pak Wayang? Ini begini, setelah saya menyampaikan apa yang menjadi hambatan saya merasa menemukan solusinya. Saya menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan saya selama ini di saya. Dan saya merasa lega dan nyaman untuk bisa melaksanakan kegiatan saya semester depan ini. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak Wayang. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Wayang ke depannya bisa tercapai ya Pak Wayang ya. Terima kasih banyak Ibu atas masukan. Semoga saya bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana saya. Iya siap. Sekali lagi terima kasih. Iya sama-sama Pak Luar Wayan. biasa Pak Wayan, semoga ke depan mantap sekali rencananya dan saya doakan mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak semua. Pak. Ibu Eca, Iya. Pak Hasan, terima kasih atas kasih, Pak. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eca. Saya lihat Bu Eca kayak lelah hari ini ya. Iya Pak. Pak Hasan ada waktu tidak? Ya, ada. Kebetulan hari ini saya hanya mengajar PJK sampai jam ada waktu saya. Oke, gini Pak, saya mau curhat. Saya begitu lelah hari ini karena saya habis mondar-mandir di kelas Pak untuk mencari beberapa siswa saya Pak. Memangnya ada apa di kelas anak wali ya Bu? Iya, saya kan wali kelas di kelas 10 MIPA 1 Pak. Iya. Nah, kebetulan anak wali saya itu ada 25 orang. Sedangkan 5 orangnya itu tidak ada di sekolah Pak, jarang ke sekolah. Nah, yang ingin saya curhatkan Pak, kalau Bapak punya ini waktu, saya pengen masukannya gimana ya dengan anak wali saya itu yang jarang masuk ke sekolah. Oh, jadi yang 25 ini yang 5 orang Ya, jarang ke sekolah. iya. Oh. Apa Ibu Eca sudah mencari tahu ke teman-temannya atau mungkin ke tetangganya tanya mungkin ada apa dengan siswa tersebut? Iya, saya sudah tanya beberapa temannya Pak, katanya dari kelima siswa itu katanya itu dia selalu membantu orang tuanya di sawah Pak. Ya, betul juga. Artinya susah juga kita apa namanya siswa yang begini juga memang harus kita cari tahu apa betul dia membantu orang lain, apalagi sekarang ini saat-saat apa namanya musim tanam ya. Iya, betul, Iya. betul sekali Jadi Pak. apa namanya kita mungkin harus giat lagi cari tahu anak tersebut Beca. Iya. Nah, begini Pak, mungkin saya kan sudah tahu anak saya itu beberapa hari ini banyak mata pelajaran yang melapor bahwasanya siswanya itu tidak pernah masuk belajar.
Nah, mungkin ada solusi dari Bapak terkait masalah yang saya hadapi, Pak. Justru begini Beca, karena Ibu Beca sudah memberikan kepada saya apa masalah yang dihadapi, ya mungkin Ibu Beca mungkin sudah ada planning atau langkah-langkah yang dilakukan ke depan. Yang jelas mungkin solusinya itu akan, ya dari saya mungkin ada tujuan ke rumah, tapi mungkin Beca lebih ada lagi langkah-langkah yang sangat presentatif buat. Iya, Pak, rencana saya mau ke guru BK, Pak, untuk minta surat pemanggilan orang tuanya, Pak, untuk datang ke sekolah. Iya, jadi kalau ada niat mereka untuk apa namanya melakukan pemanggilan orang tua terkait dengan kehadiran siswa ini, ya Bu Ica mungkin bisa cari tahu alamatnya ini siswa. Sudah tahu alamatnya Bu? Kebetulan ada anak wali saya yang bersedia untuk mengantar saya, Pak, ke rumah kelima siswa tersebut, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah ada. Selanjutnya, ya bagaimana komitmen Bu Ica nanti setelah mungkin sudah dapat alamatnya terus sudah memanggilnya, juga ada komitmennya dengan Komitmen saya, Pak, alangkah lebih baiknya mungkin saya bisa memberikan arahan kepada orang tua kelima siswa tersebut supaya dia lebih mengedepankan pendidikan, Pak. Meskipun membantu orang tua itu juga adalah kewajiban, tapi sebagai seorang orang tua juga harus wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk datang ke sekolah. Seperti itu, Pak. Apalagi kan pendidikan juga sangat dibutuhkan oleh anak generasi kita. Jadi saya akan memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa tersebut bagaimana supaya mata pelajarannya tidak tertinggal, seperti itu, Pak. iya, kalau saya lihat apa namanya komitmen dan langkah-langkah ini sangat luar biasa sekali. Dan kalau ini ke depan kita lakukan, ya saya rasa dan saya yakin Bu Ica bisa menjadi wali kelas yang terbaik di sekolah. Iya, Amin. karena saya lihat Bu Ica mau mendorong siswa untuk datang belajar. Terus Bu Ica jadi guru BK-nya sudah ditunggu. Iya, sudah. Iya, itu sangat luar biasa sekali Bu Eca. Satu solusi yang brilian. Mudah-mudahan solusi yang Bu Eca berikan bisa dilaksanakan. Ya, amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas solusinya. Mari, Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Wayan. Waalaikumsalam Pak Hasan. Lama tidak ketemu, ini apa kabar Pak? Alhamdulillah Saya baik. tadi WA Bapak, katanya Bapak di Taman Siswa ini. Iya. Ada yang sampaikan tadi itu Pak di WA bahwa Iya. saya berkeyakinan untuk dibantu lah begitu mencarikan solusi. Iya Pak. Iya, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu ini Pak? Iya begini Pak, di sekolah kami itu kebetulan kami sudah lihat ada perubahan yang sangat signifikan di sini. Kurang motivasi belajar siswa Pak, dan kurang motivasi berprestasi. Ya itulah ini saya minta bantuannya Pak Wayang untuk mencarikan solusi bagaimana saya bisa menindaklanjuti dari Iya. masalah yang saya hadapi ini Pak. Iya. Jadi artinya motivasinya untuk berprestasi anak-anak saat ini kurang begitu Pak ya? Iya. Iya. Jadi kira-kira apa yang saya bisa bantu? Silakan Hasan ceritakan secara detail. Nanti kita coba carikan solusinya seperti apa. Mudah-mudahan saya bisa membantu Hasan. Ya baik Pak Wayang. Jadi setelah saya identifikasi ini, saya cari tahu dari berapa wali kelas, ada guru matkul yang melakukan proses pembelajaran Pak. Ini memang rata-rata siswa kurang motivasi belajarnya. Ya. Yang kedua, saya lihat ada beberapa siswa yang kurang motivasi berprestasi, artinya dia tidak mau terlalu bersaing dengan temannya di kelas, sehingga ini menandakan bahwa siswa itu tidak mau berprestasi. Itu yang saya lihat. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Hasan, apa yang menyebabkan siswa saat ini itu kurang motivasi untuk berprestasi Pak? Iya. Jadi kalau saya melihat ini Pak, siswa ini karena kebanyakan dia tinggal di desa, ya mungkin membantu orang tua sangat mempengaruhi. Jadi waktu belajar Pak yang mungkin sangat kurang. Belajar Pak sebenarnya ini saya lihat Pak, jadi
mungkin ada solusi dari Pak Wan bagaimana mengatasi ini, karena ini saya lihat motivasi banyak terkait dengan membantu orang tua di sawah itu, di kebun juga harus dia lakukan. Iya, iya, iya. Nah, artinya sekarang begini Pak, pendidikan itu penting Pak ya, kemudian membantu orang tua juga itu penting. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Hasan, mana kira-kira yang harus didahulukan oleh anak-anak dalam dalam meningkatkan prestasi anak-anak? Apakah dia harus membantu orang tuanya meninggalkan pendidikan, atau eh, belajar kemudian nanti baru membantu orang tua? Kalau menurut Pak Hasan, mana yang harus diprioritaskan? Saya maunya Pak jalan dua-dua ini. Jadi ceritanya prestasinya jalan, prestasinya bagus, dia juga bisa membantu orang tua. Jadi saya rasa mungkin tinggal mengatur waktu lah barangkali Pak anak-anak ini, dan mungkin kita dari guru harus bagaimana memberikan motivasi. Iya, Iya, untuk lebih bagaimana ada motivasi belajar dan motivasi berprestasi itu. iya. Iya, Artinya sama-sama penting Pak ya. iya sama-sama. Pendidikan penting, membantu orang tua penting, sehingga dua-duanya harus jalan begitu menurut Pak Hasan ya. Kira-kira langkah apa yang Pak Hasan harus lakukan supaya anak-anak bisa lebih meningkatkan motivasi prestasinya, tetap membantu orang tua, kemudian pendidikan juga tetap jalan? Kira-kira rencana Pak Hasan ke depan apa? Jadi rencananya Pak, saya ini mungkin koordinasi dengan BK, mencari data dari siswa yang beberapa orang ini yang sangat kurang motivasi belajar dan siswa. Setelah itu saya mencari tahu apa penyebab, dan kalau memang kata-kata siswa ini membantu orang tua, mungkin kita bisa carikan jalan, atau kita memberikan motivasi bagaimana supaya anak ini di samping belajarnya bagus, motivasi berprestasi jalan. Kami akan mendata siswa, menghubungi wali kelas, menghubungi guru mapel yang melakukan kembali. Artinya Bapak akan bekerja sama dengan guru BK begitu Pak ya? Iya. Terus bagaimana komitmen Bapak ke depannya? Bagaimana tanggung jawab Bapak dengan rencana Bapak tadi? Iya, jadi setelah mungkin kami adakan koordinasi dengan BK, terus sudah menemui beberapa siswa yang anggap motivasi belajarnya kurang, kami akan meyakinkan mereka bahwa membantu orang tua itu penting, tapi ini juga penting, dan saya rasa tinggal bagaimana anakku sekalian bisa memanage waktu, mengatur waktu untuk supaya jalan dua-duanya, membantu orang tua dengan pendidikan gitu. Saya rasa langkah yang sangat luar biasa ini Pak yang lakukan. Terus kira-kira kapan eksekusinya ini? Artinya kapan Pak Hasan bisa lakukan rencana Pak Hasan? Iya, karena ini Pak mungkin sudah semester ini, jadi insya Allah mungkin tahun ajaran masuk semester genap ini, ya kami akan melihat lagi nilai dari penilaian semesternya ini. Dari situ mungkin barangkali saya lebih tahu lagi, dan saya akan lakukan apa yang saya rencanakan tadi. Betul sekali Pak Hasan. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Pak Hasan setelah kita ngobrol-ngobrol sore ini? Tadi Pak Hasan mungkin agak pesimis, agak gelisah. Sekarang mungkin Pak Hasan sudah menemukan solusinya sendiri dari Pak Hasan sendiri. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak Hasan sekarang? Saya merasa bahwa setelah saya berbincang dengan Bapak, Iya. Saya sudah lega, sudah mempunyai perasaan yang optimis, dan Ya. saya punya keyakinan bahwa insya Allah ke depan anak kami ini akan semakin lebih baik di solusi dan bantuan Bapak dalam Alhamdulillah kalau begitu Pak, saya merasa sangat senang sekali juga bisa membantu masalahnya Pak Hasan. Mudah-mudahan rencana Pak Hasan tadi kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Luar Pak Hasan. biasa percakapannya Pak, semoga Iya. menjadi motivasi ke depannya ya Pak. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa. Semoga jadi diterapkan nanti untuk anak didik kita ya Pak. Ya. Mari Pak. Ya. Mari Pak. Iya.